Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang quiz 1 untuk remedial sistem basis data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trianda Praharsi dengan NIM 252410101115. Di sini saya akan menjelaskan quiz 1 sistem basis data untuk remedial dan dengan tipe soal yang J. Jadi untuk soal nomor 1 itu ada Elshifa akan menyelenggarakan pernikahan dan berencana mengundang 100 tamu undangan. Untuk memastikan acara berjalan dengan lancar, mereka melakukan reservasi melalui sebuah website wedding organizer. Pernikahan mereka dijadwalkan akan dilaksanakan pada 31 Desember 2026. Mereka dengan reservasi dilakukan lebih awal, yaitu 14 Januari. Mereka memilih paket silver senilai 5,5 miliar yang mencakup fasilitas dekorasi yang bisa dibayar untuk soalnya. Dan untuk perintah dari soalnya ada 3 perintah. Yang pertama, untuk yang A adalah mengidentifikasi entiti dan atribut dan diperbolehkan untuk menambahkan atribut untuk identitas orang. Yang kedua adalah menentukan relasi antar entiti. Dan untuk yang C itu menggambarkan ERD atau Entity Relationship Diagram lengkap dengan atribut dan relasi antar entitinya. Jadi untuk jawaban dari identifikasi entiti dan atributnya adalah yang pertama, untuk entitinya ada customer dengan atribut ID customer sebagai PK atau primary key atau nilai unik dan nama customer serta kontak customer. Untuk entity berikutnya ada reservasi dengan atribut ID reservasi sebagai PK, tanggal reservasi, tanggal acara, jumlah tamu, catatan, status konfirmasi, ID customer sebagai PK, ID paket sebagai PK, dan ID venue sebagai PK, serta ID karyawan sebagai PK. Untuk entity selanjutnya ada paket dari venue organizer. Jadi untuk atributnya ada ID paket. Maaf, ini ada ketipuan, ada kesalahan. ID paket sebagai PK, nama paket, harga, dan fasilitas. Selanjutnya ada venue sebagai entity, dan untuk atributnya ada ID venue sebagai primary key, nama venue, dan lokasi venue. Selanjutnya ada jasa profesional. Di sini untuk atributnya ada ID jasa sebagai primary key, nama jasa, jenis jasa, dan honorarium. Selanjutnya ada detail jasa. Di sini ada ID reservasi sebagai primary key, dan selanjutnya ada ID jasa juga sebagai primary key. Selanjutnya ada pembayaran. Di sini untuk atributnya ada ID pembayaran sebagai primary key, lalu ada tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, nama rekening, status pembayaran, dan ID reservasi sebagai primary key. Lanjut, yang terakhir untuk entity ada karyawan. Di sini ada ID karyawan sebagai primary key dan nama dari karyawan. Untuk perintah soal yang B adalah menentukan relasi antar entity. Di sini ada relasi customer dan reservasi. Relasinya itu customer melakukan reservasi, untuk cardinality-nya adalah 1:1, 1 di sisi customer dan 1 di sisi reservasi. Untuk optionality-nya ada optionality dari customer dan reservasi itu wajib, karena dalam peristiwa ini setiap customer yang dicatat adalah customer atau pasangan yang memang sudah melakukan reservasi di venue tersebut. Lalu untuk optionality dari reservasi customer adalah wajib juga, karena setiap reservasi memang harus dimiliki oleh satu customer. Relasi ini menunjukkan bahwa data customer hanya dicatat ketika melakukan reservasi saja. Jadi tidak ada customer tanpa melakukan reservasi, dan satu reservasi hanya dimiliki oleh satu pasangan atau satu customer. Oleh karena itu, hubungan relasi dari customer dan reservasi itu adalah 1:1 dan wajib. Yang kedua ada relasi antara reservasi dan paket. Untuk relasinya adalah reservasi memiliki paket. Untuk cardinality-nya adalah many to one. Many di sisi reservasi, one di sisi paket.
Untuk optionality-nya adalah reservasi dan reservasi paket itu wajib karena setiap reservasi harus memilih satu paket layanan karena setiap customer yang melakukan reservasi karena setiap customer yang melakukan reservasi harus memilih satu paket layanan dari venue yang sudah customer itu lakukan reservasi. Untuk relasi paket reservasi itu tidak wajib karena paket yang tersedia bisa saja belum dipilih oleh reservasi manapun. Untuk penjelasannya adalah dalam sistem wedding organizer, paket itu merupakan pilihan layanan utama yang harus ditentukan oleh customer saat akan melakukan reservasi. Namun, satu jenis paketnya, misalnya paket wedding silver, dapat digunakan oleh banyak reservasi yang berbeda. Di sisi lain, tidak semua paket harus langsung digunakan, sehingga bersifat tidak wajib dari sisi paket. Selanjutnya ada relasi antara reservasi dan venue. Relasinya di sini adalah reservasi memilih venue. Untuk cardinality-nya itu one to many. Many di sisi reservasi dan one di sisi venue. Untuk optionality-nya adalah reservasi dan venue itu wajib karena setiap acara pernikahan pasti memiliki lokasi pelaksanaannya sendiri. Jadi wajib. Jadi untuk optionality dari venue reservasi itu tidak wajib karena suatu venue bisa saja belum digunakan oleh reservasi manapun. Nah, venue itu merupakan komponen penting dalam sebuah acara pernikahan sehingga wajib dipilih oleh customer dalam setiap reservasi. Namun, satu venue dapat digunakan oleh banyak reservasi di waktu yang berbeda. Selain itu, tidak semua venue harus selalu digunakan sehingga dari sisi venue itu bersifat tidak wajib. Selanjutnya ada relasi antara reservasi dan jasa profesional. Untuk relasi sendiri adalah reservasi menggunakan jasa profesional. Cardinality-nya itu many to many di sisi reservasi dan many di sisi jasa profesional. Untuk optionality-nya sendiri, reservasi dan jasa itu tidak wajib karena customer bisa aja hanya menggunakan fasilitas dari paket tanpa tambahan jasa. Untuk optionality jasa reservasi itu tidak wajib juga karena jasa profesional bisa saja belum digunakan oleh reservasi manapun. Jadi jasa profesional seperti MC, hairdo, dan make up, artis merupakan layanan tambahan di luar paket. Satu reservasi dapat menggunakan lebih dari satu jasa dan jasa profesional juga bisa melayani banyak reservasi yang berbeda. Karena sifatnya tambahan, maka hubungannya tidak wajib di kedua sisi dan direalisasikan dengan tabel penghubung. Selanjutnya ada relasi antara reservasi dan pembayaran. Relasi reservasi memiliki pembayaran. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi reservasi dan many di sisi pembayaran. Untuk optionality-nya sendiri ada reservasi dan pembayaran adalah wajib karena setiap reservasi pasti akan dan ada melakukan pembayaran atau minimal DP. Untuk optionality dari pembayaran reservasi wajib juga karena pembayaran pasti terkait ke dalam suatu reservasi. Jadi nggak mungkin ada customer yang melakukan pembayaran tanpa adanya sebuah tanpa adanya reservasi. Jadi satu reservasi bisa punya beberapa pembayaran DP atau pelunasan, tapi setiap pembayaran pasti memiliki satu reservasi karena setiap melakukan reservasi pasti harus membayar, jadi wajib. Yang keenam atau yang terakhir ada relasi antara reservasi dan karyawan. Relasinya ada reservasi ditangani oleh karyawan. Cardinality-nya itu many to one, many di sisi reservasi dan one di sisi karyawan. Untuk optionality-nya sendiri, reservasi dan karyawan itu wajib karena setiap reservasi pasti ada karyawan yang menghandle reservasi tersebut. Dan untuk optionality dari karyawan dan reservasi itu tidak wajib karena karyawan bisa aja belum
memegang atau mendapatkan job dari reservasi tersebut. Banyak reservasi bisa ditangani oleh karyawan, tapi setiap reservasi pasti ada yang handle, sedangkan karyawan bisa aja belum menangani suatu reservasi. Untuk soal yang B, sudah. Lanjut ke perintah soal yang C, menggambarkan ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi ini dia untuk gambar ERD yang udah saya buat dari Oracle. Di sini ada sama seperti yang udah saya sebutkan barusan. Di sini ada ERD antara customer dan reservasi, paket dan reservasi, jasa profesional dan detail jasa, reservasi pembayaran, reservasi dan karyawan, reservasi dan venue. Di sini customer melakukan reservasi dan reservasi dilakukan oleh customer. Ini adalah reservasi memilih paket dan paket dipilih oleh reservasi. Pembayaran harus dilakukan, reservasi harus melakukan pembayaran, serta reservasi ditangani oleh karyawan, dan reservasi memilih venue dipilih reservasi. Seperti itu. Lanjut untuk soal nomor 2. Sebuah lembaga amal menerima donasi dari para donatur melalui berbagai program bantuan. Data tersebut tuliskan di dalam tabel sebagai berikut. ID kunjungan dengan kode K001, K002, nama pasien Mina dan Jihyo. Untuk dokter K01 DR Momo, polinya poli gigi, tanggal kunjungannya 24 Maret. Untuk obatnya paracetamol dan Cataflam, dosisnya 3x1, 1x1, biayanya 250. Untuk K002, nama pasiennya Jihyo, dokternya DR Nayeon, dan polinya itu poli umum. Daftar kunjungannya tanggal 25 Maret 2026. Dan untuk obatnya adalah domperidone dan dosisnya 3x1, untuk biayanya 100.000. Nah, dari pertanyaan tersebut di atas masih belum terorganisir dengan baik dan belum memenuhi prinsip-prinsip normalisasi. Dan untuk perintah di atas adalah melakukan tahap normalisasi hingga tabel tersebut mencapai bentuk chart normal form atau 3NF, serta gambarkan struktur tabel pada setiap tahap normalisasi. Yang pertama aku lakukan itu adalah memisahkan data pasien mulai dari dokter dan poli serta beberapa tabel yang masih berulang atau redundansi. Nah, jadi yang awalnya hanya 2 baris saja menjadi 3 baris. Yang aku pisahkan ada di sini. Yang awalnya K01 yang obatnya 2, aku pisah menjadi satu pisah bagian. Jadi seperti ini. K01 Mina DR Momo, poli untuk tanggalnya 2403 2026, untuk obatnya paracetamol, dosisnya 3x1. Jadi memindahkan data yang masih berulang. Untuk 2NF-nya atau second normal form, di sini memisahkan tabel berdasarkan fungsinya. Jadi di sini ada tabel kunjungan. Untuk ID kunjungan K01, nama pasiennya Mina, dokter Momo, polinya poli gigi, tanggalnya 24 bulan 3 2026, untuk biayanya 250. Begitupun dengan yang K002, nama pasiennya Jihyo, dokternya dokter Nayeon, poli umum, tanggal kunjungannya tanggal 23 bulan 25 tanggal 25 bulan 3 2026. Untuk biayanya 100.000. Nah, di sini aku juga membuat tabel detail obatnya. Di sini untuk tabel ID kunjungannya K01, untuk obatnya paracetamol dan dengan dosis 3x1, K01 dengan obat Cataflam dosis 1x1. Untuk yang terakhir ada K002, obatnya domperidone dengan dosis 3x1. Nah, untuk yang terakhir tabel chart normal form itu memisahkan semua data agar tidak ada ketergantungan transitif. Yang pertama ada tabel pasien dengan menambahkan ID pasien dan nama pasiennya. Selanjutnya ada tabel dokter, menambahkan ID dokter dan nama dokternya.
Selanjutnya, tabel poli, ID poli dan nama pasiennya, serta membuat tabel kunjungan, tabel obat, dan tabel detail obat. Untuk tabel kunjungan di sini ada ID kunjungan, ID pasien, ID kunjungan sebagai primary key, ID pasien sebagai FK, ID dokter sebagai FK, ID poli, tanggal, dan biaya. Untuk tabel obat di sini, tabel obatnya sebagai primary key, nama obat itu sendiri, dan untuk tabel detail obat di sini ada ID kunjungan juga sebagai FK, ID obat sebagai FK, dan dosis dari obat itu sendiri. Jadi inilah hasil dari tahap normalisasi tabel untuk soal nomor 2 sampai tahap third normal form. Jadi sekian penjelasan dan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga jawaban ini dapat membantu perbaikan nilai sistem basis data satu saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.